Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa lagi dengan kami dari Brigadir Farhan dari Humas Polres Brebes. Oke, udah lama tak jumpa. Hari ini hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 yang udah mendekati akhir tahun, yang sudah siap-siap mau healing buat liburan akhir tahun. Ya, pesan hati-hati, jangan bawa terlalu banyak bawaannya, dan liburan sewajarnya aja, sesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga, budget, sama kondisi kesehatan juga harus dijaga. Oke, kali ini saya akan membahas masalah duplikat BPKB. Ya, banyak pertanyaan termasuk juga dari keluarga terdekat saya. Pak, BPKB motor saya hilang, cara ngurusnya bagaimana? Saya juga jadi karyawan dari bank swasta di Brebes, BPKB-nya hilang sebagai agunan dan dia sebagai itu harus bertanggung jawab membuat duplikat. Oke, BPKB kendaraan bermotor. Apa itu BPKB? Itu buku pemilik kendaraan bermotor. Buku ini sebagai syarat sahnya kepemilikan kendaraan bermotor, dan di buku itu sesuai dengan nama pemiliknya, identitasnya ya. Jadi kalau nama saya ya buku BPKB-nya bisa pakai nama saya atau istri saya atau ini. Kalau kendaraan kita sudah dijual atau dipindah tangankan, entah itu diberi kewariskan atau pokoknya sudah kita pindah tangankan, kita menyarankan untuk segera lakukan perubahan nama, yaitu balik nama ya. Nah, karena setiap nama pemilik BPKB harus sesuai dengan nama aslinya. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang duplikat BPKB. Permohonan BPKB itu bisa duplikat, itu bisa disebabkan oleh dua faktor, dua sebab. Yang pertama, BPKB itu hilang. Jadi memang hilang. Dalam kasus ini saya ceritakan bahwa habis pajak, lupa naruhnya di mana, saat mau dijual BPKB-nya dicari gak ketemu. Yang kedua, BPKB itu rusak. Jadi kemungkinan kena air, banjir, atau sampai kena rayap gitu bisa. Pernah terjadi, saya juga mengalami. BPKB-nya rusak sampai tulisannya itu nggak bisa dibaca nomor polisinya itu. Yang bisa dibaca cuma nomor registernya aja di atasnya. Nah, itu bisa dilakukan duplikat BPKB, yaitu pencetakan baru buku fisiknya ya BPKB. Di dalam buku itu kadang orang berpersepsi, wah kalau nanti BPKB-nya duplikat berarti nanti harganya separuh jadi turun. Enggak. BPKB yang duplikat itu nanti dicetak itu sama persis bentuknya. Enggak ada bedanya dengan BPKB awal. Bentuknya sama, fisiknya sama, keterangan enggak ada tulisan di situ bahwa BPKB ini BPKB duplikat. Jadi anggapan bahwa nanti kalau pakai BPKB duplikat motornya harganya separuh, itu nggak benar. Karena kalau duplikat BPKB itu nggak ada keterangan di BPKB-nya BPKB duplikat. Tapi nanti di sistem kita, di sistem ERI, yaitu sistem integrasi registrasi kendaraan, itu di situ terdaftar bahwa BPKB kendaraan tersebut telah dilakukan duplikat, yaitu nomor sekian. Jadi nanti kalau ada ditemukan suatu saat ada yang klaim bahwa BPKB ini BPKB yang benar, nah, nanti di situ ada catatannya bahwa BPKB itu sudah pernah diduplikat. Jadi nanti yang berlaku BPKB yang terbaru. Memang sangat riskan BPKB ini ya, karena banyak yang nakal juga dengan duplikat BPKB. Contohnya seperti ini, orang masih angsuran, BPKB-nya kan belum muncul nih, masih di leasing. Nah, oleh orang yang ngangsur itu motornya dijual dengan cara BPKB-nya dia duplikat. Dia bikin duplikat BPKB sedemikian rupa, udah timbul. Jadi dia sama leasingnya nggak dilanjutkan, nggak disetori, tapi motornya udah dilepas. Itu pernah kejadian. Pernah juga kejadian BPKB palsu. Jadi suatu BPKB punya motor tertentu di cloning, akhirnya di kanibal. Itu sempat terjadi juga. Makanya kita sangat berhati-hati riskan masalah BPKB untuk polisi ini. Karena BPKB itu ibarat kata nyawa dari sebuah kendaraan ya. Kalau BPKB-nya hilang ya repot. Nah, kemudian apa aja sih syaratnya untuk ngurus duplikat BPKB dan prosesnya
bagaimana? Nah, yang pertama itu kalau duplikat BPKB, yang satu kasusnya mobil BPKB-nya hilang ya. Berarti yang pertama itu harus membuat surat laporan kehilangan. Kehilangannya di mana? Itu di Polres bisa ataupun di Polsek, yaitu di kantor SPKT. Bisa surat kehilangan BPKB itu nanti Polsek atau ke Polres bawa fotokopi BPKB kalau ada ya, fotokopi BPKB-nya, terus STNK aslinya dibawa, KTP aslinya dibawa. Nanti buat surat kehilangan di SPKT itu nggak kenakan biaya alias gratis ya. Tapi kadang di suatu tempat Polres nggak tahu mana itu ada yang dimintai bayaran seikhlasnya, itu ya terserah kalau kita mau ngasih, tapi pada intinya aturannya itu gratis. Jadi kalau buat surat kehilangan di Polsek itu nggak dikenakan biaya. Setelah membuat surat kehilangan lalu kita lantas kemana? Yang kedua kita lakukan cek fisik kendaraan dulu. Berarti kita ke Samsat terdekat sesuai dengan nomor terdaftar kendaraan kita. Katakanlah ini di Brebes, saya terdaftar di Brebes alamatnya, berarti kita harus ke Samsat Brebes. Kita digesek di Samsat, digesek di sana, nanti difoto juga kondisinya, nanti disamakan. Dalam cek fisik ini harusnya tidak berbayar alias gratis ya. Tapi sekali lagi kalau ada petugas yang meminta, Pak cek fisiknya, kadang ada motor itu 50 atau mobil berapa, itu sebenarnya aturannya nggak ada. Tapi kalau misalnya ada oknum yang minta itu kalau bisa nggak usah Pak, kan ini nggak bayar gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya Pak udah dibantu ya ini kita ngasih seikhlasnya, itu beda ceritanya ya. Setelah kita ke Samsat berarti kita sudah dapat laporan kehilangan, terus laporan cek fisik. Nah nanti kita yang ketiga, kita nanti akan ke bagian Satreskrim untuk melakukan berita acara pemeriksaan. Karena BPKB itu nanti kita runtutkan di mana hilangnya, kronologisnya seperti apa, nanti kita di BAP sama penyidik pembantu atau penyidik, dituangkan sama penyidik dalam berita acara kronologisnya gimana, hilangnya di mana, seperti apa. Jadi untuk meminimalisir terjadinya adanya penipuan, duplikat palsu untuk tadi yang nakal ya. Nanti kita di BAP di Reskrim, setelah selesai nanti kita dapat berita acara pemeriksaan kehilangan BPKB. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus melakukan pemberitaan di media, baik itu media cetak dan media elektronik, minimal selama 2 bulan berturut-turut. Lah ini kalau media cetak elektronik ini kan kita berarti harus memberitakan ke media bahwa STNK BPKB saya, nomor polisi ini hilang. Nanti di situ ada keterangannya. Dan itu diberitakan minimal 2 bulan berturut-turut ya. Untuk pemberitaan media ini masing-masing harganya, ongkosnya nggak mesti ya, karena nggak ada patokan harga juga kalau pemberitaan hilang itu, karena masing-masing tempat berbeda. Tapi kalau pengalaman saya di sini di Brebes atau Tegal, kalau media cetak itu sekitar 150, berarti kalau selama 2 bulan berturut-turut kita berarti 2 kali, berarti 300. Kalau media online seperti radio itu sekitar 100.000. Jadi kalau selama 2 bulan berturut-turut berarti kita harus mengeluarkan uang 200.000. Setelah kita melakukan pemberitaan ke media, yang kelima apa? Kita membuat surat pernyataan di dealer. Isinya tentang riwayat pembelian kendaraan. Nanti kalau misalnya mbaknya atau Honda ya, Honda biasanya di Nagamas belinya, berarti kalau minta surat pernyataan ke Nagamas bahwa kendaraan dengan nomor polisi ini, merek ini, tahun ini diberi secara kredit, angsuran atau secara cash pada tanggal berapa. Nanti di situ dijelaskan riwayatnya, menyatakan isinya seperti itu. Untuk biayanya sebenarnya nggak ada biaya untuk surat itu, tapi kadang dari pihak dealer atau apa minta seikhlasnya. Nah kalau motor ya mungkin kita kasih, orang-orang Jawa ya kasih 100 lah ya, 100. Atau kalau mobil ya mungkin motor 50 atau 100, kalau mobil ya 100 atau 200-an, tergantung masing-masing wilayah. Tapi sebenarnya itu ketentuannya nggak ada pembayaran. Nah setelah kita mendapatkan surat
dari dealer ternyata tentang cara pembeliannya, kita nanti ke bagian BPKB. Jadi saat lantas masing-masing, kalau di Brebes berarti saat lantas Brebes. Ke BPKB nanti ada formulir, kita ngisi formulir pembuatan duplikat STNK. Ya. Oh ya, kalau tadi sama media cetak, media elektronik itu harus dua ya. Satu media cetak seperti koran, seperti radar atau suara merdeka. Elektronik itu seperti radio. Di Brebes berarti di Singosari atau di Pop FM. Di Singosari di dekat Karangberahi, di Pop FM berarti yang di Pasar Batang itu. Itu kalau di radio sekitar 100.000. Kalau misalnya 2 bulan berturut-turut berarti kita harus siapkan uang 200. Ternyata setelah dapat semuanya, surat bawa kelengkapannya, kita ke kantor BPKB di Satlantas Polres Brebes. Nanti kita ngisi formulir permohonan duplikat STN BPKB ya. Duplikat BPKB karena rasanya hilang. Nanti kita serahkan syarat-syaratnya seperti tadi: surat kehilangan, cek fisik, berita acara pemeriksaan, surat pernyataan dari dealer, terus kita sertakan bukti clipping koran sama kwitansi pembayaran kita melakukan iklan di media ya. Terus habis itu sama surat pernyataan yang tadi dari dealer dibawa, dan kemudian terakhir kita nanti membayar PNBP untuk penerbitan BPKB sesuai dengan kendaraannya. Kalau sepeda motor ya 225.000, kalau nggak salah sesuai dengan perkap yang terbaru nomor 60 tahun 2016. Kalau mobil sekitar 375. Itu berarti kita harus siapkan itu. Jadi kalau di total itu kira-kira sekitar, kalau motor itu ya untuk wirawiri ya mungkin hampir 1.050.000-an. Tapi kalau mobil hampir 1.370.000-an lah, 1.500.000 lah kita siap. Oke, silakan yang mau tanya juga boleh. Nanti setelah syarat semua kita masukkan ke bagian BPKB, ada beberapa hari proses nanti kita masukkan. Nanti kita paling ditinggali nomor HP, kita dapat resi pendaftaran ya, resi pendaftaran bahwa kita melakukan proses pengajuan BPKB duplikat. Nanti kita dapat nomor resinya, kita proses karena ini butuh konfirmasi kurang lebih nanti seminggu atau berapa. Saya nggak kurang tahu pastinya ya di perkapnya berapa hari maksimal. Itu nanti jedanya paling nggak 1 minggu atau 2 minggu. Nanti kita dikabari dari pihak layanan BPKB, Pak, proses pengajuan duplikatnya sudah selesai. Nanti kita dikabar, tinggal ngambil, membawa surat resi pembayaran PNBP ya, sesuai dengan kendaraannya. Kalau motor tadi 225, kalau mobil 375. Tapi secara keseluruhan tadi biayanya dari awal untuk surat-surat itu ya kurang lebih kita siapkan. Kalau motor itu 1 jutaan, 1.100.000 lah. Kalau mobil 1,5 juta. Itu untuk pegangan kita ya, ancar-ancarnya. Kita memang harganya mahal karena BPKB ini juga vital lagi. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kayak nyawa dari kendaraan BPKB itu. Motor kalau nggak ada BPKB-nya ya seperti motor bodong gitu kan, harganya pasti turun, berbeda jauh dengan kendaraan yang sudah lengkap. Mobil semahal apapun, katakanlah Ferrari, Alphard, Fortuner, itu BPKB-nya sama dengan mobil yang biasa, nggak ada bedanya, sama. Jadi ya makanya BPKB ini sangat penting sekali, jangan sampai hilang. Kalau bisa dijaga baik-baik, dirawat. Gitu, seperti itu kurang lebih syarat-syaratnya, cara-caranya untuk ngurus duplikat BPKB. Dari Korlantas Polri, untuk menghindari terjadinya kayak tadi, BPKB-nya ada masih di leasing, tapi kita mau bikin duplikat buat nanti kita jual. Nah, itu untuk mengurangi itu resiko, nanti akan dibikin BPKB elektronik. Jadi setiap di BPKB itu ada chip elektroniknya di situ. Jadi sudah terekam satu data bahwa BPKB ini riwayatnya seperti apa, nanti langsung ketahuan. Jadi nggak perlu lama-lama prosesnya untuk mengetahui. Kalau kita mau beli kendaraan, kita lihat di BPKB-nya itu nanti riwayatnya pakai satu sistem, keluar semua di ERI. Namanya ERI ya, sistem satu data di Korlantas Polri.
Jadi nanti ketahuan mobil ini pemilik pertama siapa, mutasi ke atas nama siapa, balik nama siapa, atau BPKB-nya duplikat apa enggak. Itu seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada pertanyaan belum kami respon. Apabila nanti perlu tanya-tanya silahkan nanti tulis di kolom komentar, akan kita bahas satu persatu. Oke, jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.